Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, obesitas bukan hanya sekedar kelebihan berat badan, tapi juga merupakan kondisi medis yang meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit kronis, salah satunya diabetes, hipertensi, ataupun penyakit jantung. Mirisnya, angka obesitas masih terus meningkat khususnya di Indonesia, bukan hanya pada orang dewasa tapi juga pada anak-anak hingga remaja. Hari ini kita akan membahas terkait dengan awas bahaya obesitas. Tentunya saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita, dua dokter Kito. Yang pertama ada Dr. Bella Diana Citra. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok, cantik sekali dokter hari Kamu ini. juga. Yang kedua kita sudah ditemani dengan Dr. Wenti Arbaeni. Selamat pagi dok. Pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, cantik sekali dokter hari ini. Udah siap ya dok memberikan edukasi kepada masyarakat di rumah? Harus tetap semangat. Oke, baik pemirsa, sekali kami ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, kami membuka layanan Tanya Dokter di 0811 10 13 210. Langsung saja pemirsa, kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini terkait dengan obesitas. Mungkin sih Pak ke Dokter Bella terlebih dahulu ya dok ya, terkait dengan obesitas. Mungkin masyarakat di rumah masih ada yang belum paham apa sih sebenarnya obesitas itu. Mungkin boleh dijelaskan secara umum terlebih dahulu dok. Oke, jadi obesitas itu bahasa medisnya ya. Kalau misalnya kita bahasa umumnya itu namanya kegemukan biasanya gitu. Nah, kegemukan atau kelebihan berat badan. Nah, kelebihan berat badan ini itu akibat adanya penumpukan lemak nih di dalam tubuh kita ya. Penumpukan lemaknya itu akibat dari kurangnya masuknya atau intake-nya itu terlalu berlebihan, sedangkan kurangnya aktivitas atau keluar energi yang dikeluarkan itu kurang gitu. Jadi antara masuk intake sama keluarnya itu dia nggak sama, nggak seimbang. Itulah terjadi penumpukan tuh lemak dalam tubuh kita gitu. Oke, berarti bahasa gampangnya adalah orang-orang yang kegemukan ya dok ya? Betul, kegemukan atau kelebihan berat badan. Iya. Biasanya kalau misalnya terjadi obesitas, faktor resikonya apa sih dok? Sampai di Indonesia tuh kayaknya tinggi banget ya untuk angka obesitas di Indonesia dok. Iya, kalau di Indonesia sendiri yang paling banyak itu adalah dari makan makanan ya, dari faktor pola makan, dari dietnya yang kurang baik gitu. Terus juga ada faktor genetik juga di sini karena orang tua yang memiliki obesitas itu juga bisa berpengaruh kepada anaknya gitu. 40-60% itu berpengaruh terhadap obesitas pada anaknya seperti itu. Tapi yang paling banyak yaitu adalah penyebab dari faktor makanan, dari faktor luar gitu. Apalagi di Indonesia kan banyak makan makanan manis gitu. Oke, berarti ini faktornya bukan cuma eksternal aja tapi internal juga ada ya dok, yang bisa diubah dan juga nggak bisa diubah. Boleh mungkin langsung ke slide-nya dokter biar masyarakat di rumah lebih jelas terkait dengan obesitas. Oke, baik ya. Kita akan bahas tentang bahaya dari obesitas. Nah, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu untuk obesitas sendiri itu dia terdiri dari sebenarnya dari bahasa Latin ya. Namanya itu adalah atau akibat dari, esum itu artinya makanan. Jadi obesitas itu adalah akibat dari makanan sebenarnya. Nah, ada juga yang dikatakan dengan overweight. Nah, kalau masih overweight itu artinya adalah berat badannya yang lebih atau kelebihan berat badan. Nah, obesitas sendiri Indonesianya kita biasanya ngomongnya kegemukan ya. Atau itu tadi adanya kelainan akibat penimbunan jaringan lemak yang berlebihan di dalam tubuh gitu. Dan faktor resiko morbiditasnya overweight itu masih lebih kecil dibanding dengan obesitas gitu. Berarti obesitas itu lebih bahaya seperti itu ya. Nah, apa itu sebenarnya obesitas? Jadi obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat, ini kata kuncinya ya, ketidakseimbangan asupan energi. Jadi asupan energi atau energi intake
dengan energi yang kita gunakan atau yang dikeluarkan gitu ya, namanya energi expenditure. Dan garis bawahnya lagi adalah dalam waktu yang lama gitu, nggak serta-merta misalnya satu hari kita makan yang banyak terus kita diam-diam aja, santai-santai aja gitu ya, nggak ngeluarin energi expenditure-nya, terus tiba-tiba kita obesitas, enggak ya. Jadi itu dalam waktu yang lama gitu. Terus-terusan dilakukan, makannya banyak, kurang aktivitas, kurang olahraga, bertahun-tahun biasanya, itu bisa menyebabkan yang namanya obesitas. Nah, ini dia ya, kejadian obesitas di Indonesia sendiri. Jadi, pada tahun 2023 itu sebanyak 23,4% penduduk dewasa di Indonesia yang usianya lebih dari 18 tahun itu mengalami obesitas. Nah, untuk tingkatnya sendiri, wanita atau perempuan dibandingkan dengan laki-laki ya, ternyata memang yang paling banyak itu pada usia 40 sampai 49 tahun ya, dan lebih banyak juga wanita gitu ya. Kenapa bisa lebih banyak wanita? Sebenarnya ada juga faktor wanita itu karena punya faktor hormonal gitu ya. Jadi hormonal pun juga berpengaruh selain dari genetik, makanya wanita itu juga lebih banyak yang mengalami obesitas gitu. Nah, kalau untuk dari tingkat usianya sebenarnya udah banyak juga, dimulai dari usia muda ya, usia 19 tahun itu sudah ada prevalensinya orang-orang dengan obesitas gitu. Tapi memang dari secara keseluruhan itu memang lebih banyak yang obesitas itu ternyata wanita gitu ya. Kayak kita lihat di kehidupan kita sehari-hari juga ya, lebih banyak wanita ya. Mungkin juga dari faktor aktivitas fisiknya yang kurang, itu juga bisa mempengaruhi. Padahal kita punya faktor resiko lain, yaitu hormonal gitu. Nah, untuk penyebabnya sendiri, penyebab obesitas itu apa ya? Jadi yang paling banyak itu adalah, yang paling sering juga ya, itu adalah pola makan ya. Pola makan yang gimana? Makan yang tinggi lemak dan gula ya, lemaknya tinggi, gulanya tinggi, garamnya tinggi, itu juga menyebabkan salah satu faktor bisa jadi obesitas dari pola makan. Nah, yang kedua, tidak sarapan nih, sehingga menambah porsi makan siang atau malam. Karena kita ya udahlah nggak apa-apa, kita nggak sarapan, tapi waktu kita siang makannya tiba-tiba langsung banyak, terus makan lagi di malam gitu ya. Itu juga biasa menyebabkan yang namanya obesitas. Atau dari pola makan juga ada pengolahan makanan yang menggunakan banyak minyak ya, minyak, santan, dan juga banyak gula. Jadi pada saat proses masaknya di sini yang bisa menyebabkan meningkatnya gula di dalam tubuh gitu. Gula juga bisa jadi lemak gitu ya. Nah, terus nanti ada juga yang dari faktor pola makan, ini juga yang sering kita lakukan ya, itu sering ngemil ya, sering ngemil. Jadi makan kayak nggak sadar tapi sering gitu ya, sering ngemil. Terus juga kurang makan serat ya, yang termasuk serat juga bisa dapat dari sayur dan juga dari buah, itu juga kurang. Dan jadwal makan yang tidak teratur, terkadang kita kayak nggak apa-apa deh hari ini makannya banyak, besok nggak makan, besoknya banyak lagi. Atau misalnya paginya tadi ya nggak sarapan, terus sore atau malamnya baru makan, tapi sekali makannya banyak, aur-auran gitu ya, tidak sesuai dengan porsi. Karena sebenarnya kita sendiri itu punya kalori ya, berapa kalori harian gitu untuk dimasukkan atau asupan makan kita sendiri. Nah, seharusnya untuk kalori harian itu kita harus terpenuhi gitu, terpenuhi untuk berapa kali makan, seperti itu. Jangan sampai pas waktu pertama kita nggak makan, paginya nggak makan, nggak sarapan, tiba-tiba kita makan lebih dari kalori di pagi dan malam, seperti itu. Nah, ada juga faktor yang menyebabkan obesitas. Ini yang tadi udah kita bahas ya, yaitu adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik pun juga sangat berperan ya. Banyak yang kita lihat juga, misalnya bapaknya memang dia atau orang tuanya itu dia obesitas, terus kita lihat juga ternyata anaknya atau salah satu anaknya juga ada yang mengalami obesitas gitu ya. Memang karena bila salah satu orang tuanya itu yang obesitas, maka anak itu dia punya peluang 40-50% obesitas juga. Cukup tinggi gitu ya. Jadi dari penelitian memang kalau salah satu orang tuanya obesitas, maka anaknya 40-50% obesitas juga. Dan kalau misalnya keduanya yang obesitas, maka peluangnya malah jadi makin meningkat nih. Maka faktor keturunannya akan menjadi 70-80% juga.
mengalami anaknya obesitas seperti itu. Nah, apalagi selain obesitas, ada juga yang namanya pola makan yang udah kita bahas tadi ya. Selain penyebabnya juga, faktor resiko dari obesitas juga pola makan. Sama aja ya. Intinya adalah jumlah asupan energi yang terlalu berlebihan yang menyebabkan kelebihan berat badan dan obesitas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pola aktivitas fisik. Nah, tadi pola aktivitas fisik yang sedentary lifestyle kalau sekarang ya, jadi kurang gerak atau mager-mageran ya kan, kalau bahasa kerennya sekarang pada mager-mager gitu. Nah, kalau ini jadikan energinya karena kita cuman sedentary aja, cuman duduk aja, atau abis makan langsung duduk gitu ya, langsung tidur, bahkan ada juga itu yang menyebabkan meningkatlah resiko dari obesitas itu sendiri. Dan tadi ya faktor dari hormonal itu juga bisa menyebabkan wanita itu mengalami kegemukan. Makanya kayak ibu-ibu yang pasang KB misalnya gitu ya, terus juga ibu yang habis melahirkan, itu kan biasanya dia berat badannya akan berlebihan atau meningkat. Itu salah satu juga faktor resiko dari obesitas pada wanita, seperti itu. Berarti gaya hidup yang modern pada saat ini kan banyak ya dok ya, terkait dengan fast food dan juga gaya hidupnya kurang sehat kayak sedentary lifestyle, itu sangat berpengaruh dok untuk Betul, obesitas, dok. sangat berpengaruh apalagi dilakukan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi garis bawahnya itu adalah dalam jangka waktu yang lama. Kita kadang-kadang juga nggak sadar kan, kayak besok kayak gini enak ya, habis makan langsung tidur, habis makan langsung tidur. Ternyata itu yang menyebabkan penumpukan jaringan lemak akibat kurangnya aktivitas fisik. Jadi nggak ada yang dikeluarkan. Jadi semua yang makanan yang kita makan tuh menumpuk lah di dalam tubuh, menyebabkan yang namanya obesitas sendiri, seperti itu. Oke. Nah, ini ya sama aja ya. Jadi kalau ini pola makan apa nih yang dapat menyebabkan dari obesitas? Yang paling pertama itu gorengan ya. Ini kayak makanannya sebenarnya enak-enak semua. Iya, Jadi benar. makanan microbiosis itu malah makan makanan yang enak ya kan. Salah satunya adalah gorengan karena dia berlemak ya. Gorengan, berlemak dan juga makanan manis-manis itu makanan yang emang enak-enak semua. Terus makan dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat atau yang terburu-buru, itu juga bisa ya. Kurang makan sayur dan buah, serat, padahal serat ini juga penting. Terus tadi sama ya, menghindari makan pagi dan sehingga menambah porsi pada makan siang ataupun makan malam, dan makan secara porsi yang besar gitu. Jadi makannya sekali langsung banyak banget sehingga taunya itu udah melebihi dari kalori harian kita gitu ya. Terus sering makan tidak teratur dan sering ngemil. Nah gitu, ini sama aja ya pola makan yang dapat menyebabkan obesitas tadi. Nah, ini yang paling penting ya sebenarnya dengan tema kita hari ini itu adalah bahaya dari obesitas bagi kesehatan. Nah, bahayanya itu yang pertama, jadi obesitas itu dia akan beresiko tinggi untuk banyak menyebabkan penyakit ya. Apalagi penyakit yang ada di gambar sini ya. Yang pertama itu adalah penyakit kanker pada laki-laki ya, itu dia malah beresiko tinggi untuk menderita kanker usus besar dan kanker prostat juga ya gitu. Terus kalau misalnya wanita yang obesitas itu dia punya resiko tinggi untuk terkena kanker payudara dan juga kanker rahim. Ya, berarti ada resiko terjadinya sampai ke kanker ya dok, bukan penyakit kronis aja. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat.